Nah, siang ini kita udah kedatangan seorang tamu spesial. Jadi kalau yang ada di backgroundnya, ini ada Mas. Oh, kenalan dulu. Mas siapa ini namanya? Saya Bagaskara Firdaus dari Oke, Brangin Kreatif. dipanggil Mas Bagas gitu ya. Boleh. Oke, Mas Bagas, ini yang jadi backgroundnya Mas Bagas itu apa? Film, game atau apa itu? Ini game, Game, ya judulnya Kejora. Kejora. Buatannya Mas Bagas sendiri. Bukan, Oh, bukan. tim Oh, kebetulan. tim. Ya. Oke. Oh, berarti ada studionya ya. Ya. Oke, nama studionya apa, Mas? Brangin Kreatif. Berangin Kreatif. Ya. Oke, kenapa kok berangin? Brangin itu sebenarnya kalau dari kami ngedesainnya itu ada dua, beranginnya dan bunga daun semanggi, bukan bunga, daun semangginya. Jadi yang berangin ini kami pengen berangin studionya itu kami pengen ikutin alurnya di industri game gitu, karena balik lagi industri game juga berkembangnya cepat banget gitu ya, kami juga bisa ikut berkembang juga gitu, flow-nya dapat ngikutin arus lah gitu. Nah, untuk yang daun semangginya memang diharapkan kami dapat keberuntungan juga gitu. Oh gitu ya. Oke, mantap. Nah, untuk berangin ini udah berdiri berapa lama nih? Oke. Berdiri berapa lamanya itu dari tahun 2019. Udah bentuk itu kalau masih bentuk CV, kalau PT-nya itu di sekitar tahun 2021-2022. Oh gitu. Loh, Iya. tapi gamenya baru satu kan? Iya, gamenya baru satu memang. Karena awalnya masih bentuk CV, terus habis itu kita ada ikut inkubasi, jadi memang diharuskan untuk dalam bentuk PT gitu ya. Jadi ya udah saat itu di tahun itu kita memutuskan untuk PT dan tetap masih ngerjain kejuaraannya itu. Gitu. Oh gitu. Berarti dari sejak awal pembuatan gamenya itu sudah dalam bentuk berangin ini ya? Iya, betul. Oh, berarti pembuatan game Kejora ini lama banget ya? Ya, cukup lama, bisa dibilang terlalu lama. Terlalu lama. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembicaraannya nih Mas, kita lihat cuplikan gamenya dulu aja kali ya. Boleh, siap. Oke. Oke, kurang lebih itu tadi game Kejora buatannya Mas Bagas dan tim. Ada berapa orang nih timnya? Sekarang itu yang ngerjain Kejora itu ada 11 orang di tim. Kita ada animator sekitar 4 orang, terus programmer 2 orang, terus kita ada 2D artisnya 2 orang, sisanya kayak ada game designer, seperti saya juga posisinya di game director, ada juga project manajernya sama writer. Nah, ini apakah semua timnya ini sudah punya pengalaman membuat game sebelumnya? Atau ini adalah pengalaman pertama untuk semua? Kalau animator bisa dibilang semuanya pertama kali. Kalau animatornya, kalau programmernya udah pasti, udah pernah bikin game. Kalau 2D artisnya sama, itu juga pertama kali juga. Jadi emang pure semua artisnya pertama kali, dan itu memang cukup jadi tantangan ya, karena mereka baru masuk ke field ini.
Jadi Mhm. ada penyesuaian atau adaptasi yang diperlukan gitu. Apalagi game Oh. dev kan ada rule-nya juga tuh, Iya kayak iya, betul betul. dimensinya harus segini, peraturannya harus segini gini gini. Mhm. Oh, makanya ini tadi kenapa terlalu lama. Jadi total ini gamenya belum dirilis ya? Belum. Belum? Kapan rencana rilisnya? Awalnya itu di tanggal 4 September kemarin ya, Aha. awal 4 September kemarin niatnya, dan ternyata tiba-tiba ada game besar yang nongol gitu di tanggal yang sama persis gitu. Jadi Mhm. kami ngambil keputusan bersama publisher kami itu, kami ngedelay rilisnya ke tanggal 8 Januari 2026. Dan Oh. itu berbarengan dengan konsol juga, ada Nintendo Aha. Switch, ada PlayStation, gitu-gitu, sama Xbox juga ada, gitu, Oke, barengan sama berarti PC. dirilis di 3 platform sekaligus ya? Ya, termasuk sama PC sama Epic Games, gitu juga. Oh, Mhm. Steam dan Epic Games? Iya, Steam, Epic Games Oke, juga. harga gamenya udah muncul belum sih? Kayaknya belum ya, kemarin saya lihat ya? Harga gamenya belum, tapi Aha. yang bisa kami kasih tahu, Mhm. kami usahakan se-affordable mungkin, terutama buat Indonesia juga ya. Oke. Nah, Mmm. ini kalau total, pembuatan dari sejak bikin ide awal, itu berarti berapa tahun? Kalau tadi kan 2019 tuh pertama kali Ya. berdiri kan ya? Itu Mmm. berarti sudah mulai projeknya ya? Bisa dibilang sih udah mulai ya ideation awal gitu, Mhm. kita mulainya kan emang tahun 2019, cuma, Mhm. bisa dibilang officially start-nya itu 2020 gitu ya. Oh, oke. Awalnya juga perjalanannya juga lumayan panjang dan beberapa kali ngalamin perubahan, kayak misalkan, bukan misalkan, sorry, di awal itu, kita masuknya itu di genre yang nggak yang kayak sekarang. Jadi Oh. ide awalnya itu mungkin kita pengen coba yang secara artistik, bagus, tapi juga gameplay juga lumayan engaging. Yang awalnya juga Mhm. awalnya kita arahnya ke arah kayak game Cuphead. Nah Oh, iya iya iya, iya. nah Cuphead itu kan art-nya bagus juga tuh. Nah, oke, Iya, gimana bener. kalau kita bikin Cuphead tapi art style-nya itu kayak Ghibli gitu kan. Nah, Oke. ya terus, kita juga, mau coba tuh bikin ke arah sana, kita nyebutnya sih run and gun ya, eee Mhm. eee, itu versi run and gun-nya kami gitu kan. Terus pas dicoba dibikin, kami belum belajar banyak tuh, emang as a team emang baru pertama kali gitu kan, as a team baru pertama kali. Terus, kita belum belajar masalah kayak, SWOT-nya atau kelebihan kita apa, kekurangannya Mhm apa, mhm. tantangannya apa, segala macam itu juga belum dipelajarin sama sekali. Terus, hasilnya memang, udah dicoba dikasih nih ke beberapa yang udah ahli gitu ya di industri gitu, terus, Mhm. dapat feedback ke teman-teman yang lain, yang hasilnya itu emang kurang memuaskan Oh gitu. gitu, Dan, suruh ganti. ya disarankan mungkin bisa, beralih genre lain gitu. Oke, Nah, sorry saya potong dulu nih. ya ya. Waktu dikasih saran untuk beralih, itu sudah sampai tahap apa? Apakah baru dalam bentuk cerita dan konsep atau udah dalam bentuk yang udah bisa dimainkan? Udah bisa dimainkan Oh, udah bisa dimainkan? udah bisa dimainkan. Berarti progresnya udah lumayan jauh dong ya? Lumayan jauh, makanya itu juga, kami juga apa ya, bisa dibilang, ini asetnya udah banyak nih yang dibikin gitu kan, udah, Heeh. wah ini, bikin itu, terus udah bentukan, tembak-tembakannya segala macam, itu udah dibikin, terus, pas hasilnya juga nggak nggak oke nih gitu, dapat hasilnya nggak oke. Mmm. Bahkan saya inget banget juga ada mentor yang sampai, pertama kali ketemu sama kami gitu sebagai mentor, dia nanya, kenapa itu Kejora dengan art style begini gitu ya, Mhm. sebagus ini, kenapa dibikin tembak-tembakan katanya gitu. Oh. Sampai ada pertanyaan itu gitu, dan itu salah satu emang iya juga ya, kan harusnya art begini tuh dinikmatin gitu, bukan Mmm. buru-buru untuk dilewatin gitu kan. Bener 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 Nah bener. makanya dari situ, apa namanya, pas saat itu terjadi, ya udah kita aset udah ada nih, udah banyak gitu. Waduh, Mmm. sayang banget nih, gimana ya? Ya udah kami cari rencana nih, gimana ya caranya biar, ganti genre tapi nggak, Nggak tapi ngubah asetnya semuanya. iya nggak ngubah semuanya, Oh. atau kita bawa nih yang udah Ah hah. dibikin gitu. Walaupun pasti ada aja yang dibikin baru ya, tapi, Mhm mhm. kita coba nih gitu, arahinnya ke mana ya? Oke, arahinnya ke game naratif gitu. Alhasil Mmm. tuh yang versi yang sekarang. Walaupun
ada versi keduanya, cuma Mhm. versi keduanya itu bedanya itu ada di ceritanya aja gitu. Karena Mmm. mungkin yang generasi saya saat itu kan udah ganti nih ke Mhm. versi naratif gitu kan, Mhm. puzzle naratif lah gitu kan. Nah, awalnya naratifnya itu mungkin buat generasi saya cukup familiar sama Petualangan Sherina Mhm. gitu kan. Nah, kita cobalah itu kan pakai oke ada penjahatnya gitu, terus ada anak kecil Mmm. segala macam gitu. Kita coba bikin ke arah sana dan kita coba dapetin feedback lagi gitu kan, yang ternyata bisa dibilang gampangnya mungkin dari ceritanya atau naratifnya kurang engaging, terutama apalagi Mmm. villain-nya gitu kan. Jadi ancamannya juga Iya masuk. iya 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 Nah, iya. makanya Wah berarti prosesnya ini panjang banget ya. banget banget. Ini dari awal dikerjain sama 11 orang itu atau ada gonta-ganti personel atau gimana? Gonta-ganti pasti. Oh gonta-ganti ya? Awalnya itu di 2019 itu 3 orang. Awalnya 3 Mhm. orang, terus berkembang sekitar 7, terus naik lagi Mhm. sampai sekarang Jadi 11. 11 orang ya. Oke, boleh. Nah, untuk apa namanya, berarti dari 2019 ke 2025, 6 tahun lah ya. Ya, Game-nya baru jadi satu, itu operasional gimana, Mas? lumayan besar dan Ah. ya tapi yang bisa kami dapatkan adalah ya kita belajar lah, anggap aja itu belajar juga gitu ya Oke, dari berarti apa yang memang udah lalu. modalnya dari awal memang musti gede banget ya? Gede. Gede? Bikin game satu itu juga gede, apalagi waktu makin lama bikinnya makin gede Ah, juga makin gitu. gede juga ya? Makin gede juga, Oke, nah iya. ini, untuk gambaran aja nih buat Mmm, teman-teman yang pada ngebayangin, "Wah enak nih bikin game," anak-anak kecil sekarang kan juga banyak tuh ngelihat iklan jadi apa namanya, Roblox lah, ya. apalah, nah itu, apakah semudah yang dibayangkan orang tua bahwa, "Anak gua lesin programming deh atau animasi 3D biar nanti bisa bikin game sendiri." Dengan pengalaman yang sudah Mas jalani, apakah memungkinkan sendiri tadi atau gimana? Kalau memungkinkan enggaknya sendiri, itu Mhm. mungkin. Karena Mungkin ya? ada juga yang cukup laku banget gitu juga ada, Mhm. bikin sendiri. Tapi, nggak menutup kemungkinan biasanya yang sendiri itu, yang Mhm. masalah itu pasti dari waktunya. Dari Oke. pengerjaannya, kayak biasanya di atas 3 tahun gitu. Mhm. Yang bener-bener yang memang ditargetkan memang, kayak genre-genre yang, cukup kompleks lah gitu. Mhm Beda mhm. ada yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu juga ada. Biasanya kan kayak gitu juga ada yang campur sama kerjaan aslinya gitu. Oh, jadi Iya bukan jadi kerjaan utama karena emang belum ada duitnya kan ya? iya, kalau di situ terus kan nggak duit dari mana nih bikinnya gitu kan. Iya, bener bener Iya bener bener bener. iya, Oke, kalau apa namanya, boleh di-spill nggak? Nggak usah punya kejora deh yang, mhm Mas Bagas tahu. Misalkan untuk satu game yang simpel aja, mhm. dengan tim yang mungkin juga nggak terlalu gede, itu kira-kira butuh modal minimal berapa banyak? Oh, ini cukup beragam ya, Ah. cukup beragam karena, variabelnya banyak banget. Ah. Kayak dari waktu, terus personilnya, itu kan Ah. personilnya beda-beda, apalagi kalau kita ngomongin UMR Indonesia macam-macam, Ah. Benar benar. UMR-nya macam-macam. Terus, apa namanya, scope game-nya, seberapa Ah. besar game-nya juga, itu juga Ah. ngaruh. Jadi bisa dibilang, kalau ditanya budgetnya Mhm. saya kurang bisa jawab karena ada yang tadi tuh, variabel-variabel tadi Oke tuh, oke oke. heeh. Kalau Berarti kalau umumnya misalkan nih saya nyebut aja oke Mas oke Bagas boleh. iya atau enggak Contoh aja game ya. aja, coba contoh game Oh aja. oh jangan contoh budgetnya Oh nggak doang usah? Oke aja. oke Oke oke. misalkan game simpel aja pokoknya nggak yang Heeh, terlalu ribet. Kalau misalkan 100 juta mhm. dengan katakanlah progresnya untuk bikin 3 tahun atau 4 tahun, nggak cukup berarti ya? 100 juta 3 tahun 4 tahun, Ah. berapa orang? Berapa orangnya itu yang jadi masalah Misalkan ya? misalkan aja, misalkan, 4 orang aja, kalau Ah. misalkan digajinya, 5 juta aja, itu Ah. kan satu Berarti bulan 20 juta dua dua puluh sebulannya. juta. Itu baru baru buat gaji doang ya? Iya, itu Wih. baru dari itu.
Berarti nggak sesimpel kita belajar animasi dan belajar coding bisa bikin game ya, ternyata Mhm, ada banyak sekali tantangan terutama duit berarti itu ya. ya betul. Oke, boleh. Nah, kita balik ke teknis game-nya lagi deh. Kalau untuk, pembuatan aset dan segala macamnya itu Mhm. dibuat dari nol atau pakai, apa namanya, engine kayak gitu? Kita full buat Kejora ya, full, Mhm, bikin, 100% dari nol, oke. kita konsepting dari awal, oke ceritanya mau kayak gini, biar kan karena kan dari naratif ya, dasarnya. Mhm, Jadi, kita tahu nih, oke mau bikin areanya ada apa aja gitu ya, terus mhm, animasinya, karakternya apa aja, yang kita sama sekali bisa dibilang, pure dari awal semua. Apalagi kita juga frame by frame juga gitu, jadi kita mhm, harus, tahu nih kita mau bikinnya kayak gimana aja gitu. mmm, oke. Kenapa nggak pakai engine? Apakah kendala biaya atau kendala memang art-nya yang nggak cocok atau gimana? Eee, Bisa dibilang emang karena dari, kalau ini kan ngomongin art-nya berarti artisnya ya, Heeh karena heeh. heeh, artisnya kan emang yang kami punya, itu, yang kita punya dua dua orang itu ya mereka bikin sendiri dan kita nyari yang sesuai sama apa yang kita cari gitu, yang Mmm, oke kita pengen arahnya ke studio studio Ghibli nih gitu kan, mhm mhm, referensinya gitu kan, yang art-nya. Terus, oke yang capable mana aja nih yang kita bisa, oke. makanya kita cari dan ternyata emang semuanya bikin dari scratch, dari nol gitu kan. Kita mau misalkan, oh oke bikin shortcut scene gitu kan, shortcut scene kayak gini angle-nya, kameranya posisinya di sini, gini-gini, itu semuanya, dari awal pun bahkan revisi juga pasti ada banyak gitu. Oke. Kalau untuk target market-nya, waktu saya lihat yang di trailer-nya itu kan dia pakai bahasa Inggris tuh. Mhm. Itu apakah memang target market-nya global atau memang ada versi bahasa Indonesianya untuk dipromosikan khusus buat orang Indonesia? Kalau di trailer atau mungkin teaser itu Mhm, memang kita pasti, full bahasa Inggris. bahasa Inggris. Oke. Tapi kalau di game-nya kita Mhm. sudah kita pastikan ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesianya ya, Ada. oke. Kalau bahasa lain ada juga? Bahasa lain ada, kita masih disesuaikan juga karena kan ini Mhm, juga ada, ternyata ada waktu lebihan gitu ya. Jadi mhm. mesti di-adjust lagi mau bahasa apa aja yang mau digunakan gitu. Masih, Oke. tapi ada beberapa bahasa yang udah dieksekusi juga gitu. Mhm. Nah, sekarang soal, apa istilahnya, kalau masuk ke Steam itu berarti publishing ya? Ya, Itu prosesnya ribet nggak sih, Mas? oke. Ini kalau mau masukin game-nya dulu ya ke Steam ya. Aha. Kalau mau masukin game-nya ke Steam itu bisa dibilang cukup mudah, Mhm, cukup bayar $100. mhm. $100 itu udah bisa Per apa? dapet per game. Oh, per game, bukan per tahun atau per apa? Jadi satu Ya, game $100 udah selesai gitu ya? ya, itu Oke. udah dapat satu halaman lah gitu gampangnya Mhm, kali ya. Satu halaman buat game, yang pengen dipakai gitu atau mhm. ditaruh gitu ya. Habis itu udah tinggal taruh judulnya gimana, terus isinya apa aja, terus dokumentasinya juga udah lumayan lengkap kalau di Steam. Mhm. Jadi udah tinggal ikutin aja gitu. Jadi cukup simpel bisa dibilang, kayak Perlu ada nunggu kurasi dulu nggak dari mereka? nggak ada. Oh, Dulu berarti mungkin iya, langsung ya? dulu ya. Oh. Kalau di Epic, PS, sama di Xbox gimana? Oh kalau itu, mungkin kalau yang konsol itu ranahnya mungkin publisher kami ya. Oh Kalau gitu. yang ya kalau yang Epic masih mirip sama Steam, Oh Epic gitu. masih mirip gitu. 100.000 juga bayarnya ya? Kalau bayarnya sih kurang tahu, soalnya dibikinin akunnya. Oh. Iya. Tapi yang jelas sudah gampang lah ya, prosesnya Ya, nggak ribet gitu ya. Oke deh. mhm, Terus kalau, ini balik lagi soal bukan budget sih, tapi harapan tentang penjualannya, targetnya mhm. nanti biar nggak boncos, itu terjual berapa kopi? Oke, terjual berapa kopinya, aduh ini masih takut salah juga ya, ngitungnya Heeh juga ya. heeh Jadi, heeh. balik lagi, ini juga kalau kita ngambil takarannya mungkin, biasanya kita ngitungin dari
review Steam mungkin. Mhm. Review Steam pokoknya sekitar lebih dari 5 ribuan, 8 ribuan, Lebih 10 ribu dari deh. 10 ribuan ya. 10 ribuan. Oke, 10 ribu lumayan juga itu ya. Hmm. Tapi kalau untuk game angka 10 ribu itu enteng kali ya? Enggak, Enggak sayangnya. ya? Sayang enggak. Mungkin kalau gampang hitungannya biasanya kalau di itu hitungan kasar ya. Mhm. Biasanya kalau di Steam kan ada reviewnya tuh. Aha, Nah, itu tuh sekitar 200-an gitu. 200-an 200. review. Iya, 200-an review. Oh. Nah, ada tim promosi nggak sih Mas untuk promosiin game ini? Nah, Diiklanin di mana gitu? kalau tim promosi dari Brangin jelas seadanya aja. Oh, Jadi seadanya besok ke aja. sosial media. Tapi kalau Aha. yang dari publisher karena memang tugasnya publisher juga ya buat ngepromosiin itu ada. Aha. Oh gitu. Kayak terakhir gamenya dibawa di Gamescom kemarin itu juga dibawa. Mhm. Tapi kalau misalkan lewat influencer atau diiklanin di sosial media itu kan banyak tuh. Kita lagi Hmm. scrolling tahu-tahu ada game muncul sponsor. Ada pasang ke sana juga atau gimana? Itu biasanya kalau yang lokal inisiasi dari kami. Tapi kalau Oh yang gitu. internasional itu dari publisher Dari semua. publisher semua ya. Ya. Oke, 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 oke. Nah, sekarang nih kalau kita bicara penjualan, berarti tantangan terbesarnya adalah pembajakan. Hmm. Ini gimana nih dari Mas Bagas? Ini ada POV-nya Mas Bagas tentang pembajakan gimana nih? Pembajakan ya. Kalau ini sebagai developer ya, Mhm. ini kami sih bisa dibilang dari awal nggak mikirin ke sana karena Nggak mikirin ke sana? nggak mikirin ke sana karena balik lagi ini juga industrinya lagi berkembang satu dan kami juga masih belajar gitu ya. Jadi Aha. eh, kami lebih fokusin gimana caranya bikin Bikin yang bagus ya gitu ya. yang bikin yang bagus gitu, penjualannya Oke. bagus gitu dulu gitu. Karena memang kan fokusnya beda ya kecuali memang kayak studio yang besar kayak Ubisoft segala Aha. macam mungkin udah fokusnya masuk ke fokus ke mereka juga gitu ya kalau yang ke sana gitu. Apakah berarti di dalam gamenya nggak ada mekanisme untuk mencegah pembajakan, DRM dan sejenisnya gitu? Biasanya itu dari Steam-nya langsung Oh yang gitu. integrasinya, mesti Oh, diintegrasi nama Steam-nya gitu. itu dari developer atau publisher dikenakan biaya tambahan atau enggak? Enggak. Enggak. Tapi Enggak. kalau kita lihat kan game di Steam itu ada yang memang nggak bisa dibajak, tapi ada yang bisa dibajak juga tuh. Hmm. Apa memang nggak semuanya dikasih proteksi kayak gitu atau gimana? Itu biasanya yang punya proteksi tambahan Aha, itu kayak DRM gitu, itu aha. emang kerjasama sama yang bikin proteksinya, biasanya gitu. Oke, Ya, jadi bukan dari Steam-nya, dari pembuat gamenya memang udah ada tambahan sendiri gitulah ya. ya. Nah, biasanya kalau Oke. yang dari Steam itu kayak oke dapat file nih, tapi emang harus Mhm. connect ke Steam-nya dulu gitu biasanya. Oh, I Heeh. see. Nah, kalau tadi dibilang juga nggak terlalu mikirin tentang Hmm. pembajakan, fokus bikin, berarti saya tanya aja deh, kalau yang kemarin lagi rame orang bilang membeli tidak memiliki, berarti Hmm. membajak bukan mencuri, gimana nih menurut Mas Bagas? Nah, itu dia yang bisa dibilang as a developer gitu ya, kita Aha. indie juga gitu. Makanya itu juga jadi apa ya bisa dibilang eh, kita kita mau fokus dulu aja deh nggak usah Aha, ngurusin aha. yang Oke, tapi berarti apa namanya ya belum fokus untuk ngurusin pembajakan dulu lah ya. iya Fokus sebenarnya bikin masih yang bagus aja. betul Oke, betul dan ini kalau kita sama-sama gamer Indonesia dukung developer ya game Indonesia biar berkembang. ya pasti. Oke. Nah, untuk apa namanya komunitas, Hmm. udah aktif juga di community untuk mempromosikan atau gimana nih? Promosikan ya walaupun Mhm, mungkin dari kami pribadi juga belum optimal banget ya. mhm, Kita masih belajar juga cara ngurusin komunitas segala macam mhm, gitu. Jadi ya kami mengusahakan yang terbaik lah buat komunitas. Kita dapetin feedback juga. Itu juga mhm. eh, lumayan banyak juga dari awal makanya perjalanannya juga cukup panjang gitu. Semoga sesuai ekspektasi lah. Udah Sesuai ada anu belum, apa namanya, semacam kayak beta tester, alpha tester untuk ngetes ada bug atau enggak?
udah melakukan itu atau langsung final release aja? Kalau yang awal iya, yang demo itu iya. Aha. Tapi kalau yang apa namanya bisa dibilang kalau yang full gamenya enggak, itu full Aha. internal. Oh, full internal aja ya. Full internal. Oke. Nah, ini berarti setelah gamenya nanti rilis, itu kan dia nggak langsung balik modal tuh, ya kan? Butuh proses. Nah, apakah selama kedepannya ini nanti sudah ada plan untuk bikin game baru atau masih nunggu hasil penjualan atau gimana nih? Oke. Pasti kita bikin baru dan emang sekarang lagi ada development lah lagi yang buat title barunya gitu ya. Memang udah lagi tahap prototyping, lagi coba-coba juga gitu, lagi pengen cobain yang gamenya memang bisa dibilang tetap sesuai sama identitasnya Brangin lah gitu. Masih sesuai identitasnya. Berarti apa stylenya juga masih yang kayak Kejora ini ya? Kalau style bisa dibilang nggak terlalu, tapi secara art kita pengen orang udah cukup familiar sama oke, Brangin bikinnya kayak gini, nextnya mungkin ekspektasinya kayak gitu gitu kurang ya. lebih. Oke, tapi bukan sequel ya? Bukan. Bukan sequel. Mantap, berarti modalnya gede banget ini. Ya lagi kalkulasi ulang lagi nih, memastikan. Apalagi kita juga belajar kan kayak ini udah Kejora udah 6 tahun nih, kita jangan sampai bikin 6 tahun lagi gitu. Iya. Harusnya kalau yang pertama 6 tahun, yang kedua harusnya bisa lebih cepat dong, karena udah tahu polanya kan. Iya. Gitu seharusnya. Oke. Nah, kalau misalkan nih, kan tadi ini ada banyak orang yang udah dapat info nih. Oh, ternyata bikin game tuh kayak gini. Tantangannya ternyata bukan hanya sekedar teknis, tapi modal juga gede. Boleh diceritain nggak tantangan terbesarnya yang sudah dijalani itu apa? Apakah dari budget atau dari ide atau dari yang apalah? Kalau tantangan terbesar ya pasti kapasitas tim karena kita mau bikin game dengan latar orang-orang yang beda-beda, kemampuannya beda-beda. Jadi harus menyesuaikan semua sesuai kapasitasnya mereka masing-masing. Selain budget ya, pasti masalah gitu ya. Tapi kalau bisa dibilang yang cukup pengaruh itu kapasitas tim. Kayak contoh misalkan Kejora itu kalau dilihat demonya bisa dibilang nggak ada yang animasi kan biasanya kalau di anime kan kayak ada kameranya mungkin ngemuterin objek atau rotate kemana gitu. Kita nggak pakai itu karena balik lagi itu satu masalah di waktu pasti lama, ya kan. Terus kapasitas timnya juga ngeri apa ya bisa dibilang gagal eksekusinya. Kalau gagal eksekusinya kan juga bisa dibilang jadi makan waktu juga, hilang duit gitu kan. Jadinya kesana lagi gitu. Terus kita nggak bisa maksain kapasitas timnya harus begini tapi mereka nggak bisa ya sama aja gitu. Jadi yang diperlukan itu nyesuaiin aja timnya. Timnya gini, kapasitasnya gini gitu kan. Memang apalagi timnya juga baru ngerjain satu game gitu. Jadi kan mesti tahu juga nih mereka gimana nih gitu kan, kapasitasnya itu juga mesti disesuaikan. Oke. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang berencana untuk memulai berkarya untuk bikin game dari dari semua hal lah. Apa yang kira-kira mau disampaikan sama Mas Bagas nih? Oke. Sebenarnya sejalan sama yang tadi. Bikin sesuai sama kapasitas. Dan waktu. Karena planning itu penting dan pastikan game yang dibuat itu selesai. Karena game yang baik itu adalah game yang selesai gitu. Iya sih. Apalagi kalau tadi misalkan ini udah jalan 6 tahun ternyata baru 3 tahun jalan duitnya nggak cukup, bubar berarti nggak dapat apa-apaan gitu kan ya. Iya. Harusnya bikin 3 tahun aja dong kan gitu. Oke. Iya. Dibikin bersambung sequel. Nah itu urusannya tinggal lihat aja tuh. Mau sequel kah gitu kan. Atau selesaiin kah udah stop aja gitu kan. Karena ada tuh banyak juga tuh yang kayak gitu. Iya benar. Nah, untuk Kejora sendiri baru rilis nanti Januari 2026.
Ada rencana di apa? Bagi-bagi serial number gratis gitu? Itu pengen sih, tapi itu harus atas izin publisher, satu. Oh Itu gitu. terus kita juga mungkin ada beberapa event yang bisa kerjasama, bisa kayak gitu, mungkin bisa aja. Mhm. Atau gimana lah, itu bisa pasti. Oh Ada gitu potensi ke ya. sana juga ada kok. Oke, berarti saya nitip aja sampein ke publisher-nya kalau misalkan diizinkan, bagi-bagi dong buat penontonnya Tekken Tips, ya kan? Siap, Siapa tahu siap, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang beli nantinya, ya kan? siap. Aman, nanti disampaikan. Nanti disampaikan. Oke deh, tapi berarti sebelum, sampai ke perilisan nanti, game-nya udah final berarti ya, ini udah jadi gitu kan? Iya, udah jadi. Tinggal rilis aja? Tinggal rilis aja. Sekarang emang hitungannya udah kita nggak development lagi, udah kelar, Mhm. udah bahkan hampir semua tim udah ngurusin yang kita lagi bikin yang title baru. Project selanjutnya ya? Iya. Wih, mantap banget. Oke, buat yang tertarik sama Kejora bisa langsung, cek aja di Steam udah bisa dicari, di Epic juga udah bisa dicari ya? Epic udah ada harusnya. Satu lagi nih saya ketinggalan mau nanya, soal, eee, layanan subscription macam Xbox Game Pass, itu gimana kalau dari sudut pandangnya, Mas Bagas? Kalau Xbox game-nya ceritanya masuk ke sana gitu ya? Iya, game-nya Atau nggak dijual, jadi hmm. hanya orang langganan di situ aja. Oh, oke. Kalau saya sebagai customer ya Aha, suka? diuntungkan sih, suka. Oke. Nah, karena apalagi kayak ya udah ada banyak juga game yang sekali mainin kayak Kejora sekali mainin Aha. ditamatin gitu kan. Jadi nggak beli full price gitu. Kalau Mhm. kalau sebagai customer ya. Tapi kalau sebagai developer saya kurang tahu dealnya gimana di sana. Mhm. Tapi yang jelas harusnya itu menguntungkan juga. Harusnya. Tapi saya Harusnya iya. harusnya. Kalau menguntungkan sih udah pasti, tinggal angkanya aja apakah lebih menguntungkan dijual atau dalam model subscription itu Nah, yang belum ya. tahu kan ya? Mungkin itu ya yang perlu dihitung juga itu. Aha. Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Mas Bagas. Ditunggu Kejora segera rilis. Nggak ada rencana dipercepat ya? Berarti udah fix ya? Udah fix kita Aha. bakalan di Januari 2026. Oke, sukses dengan Kejoranya dan sukses juga buat game selanjutnya. Jangan lupa nanti kabarin kalau gamenya udah mau jadi. Siap, pasti. Oke, terima kasih banyak waktunya Mas Bagas. Selamat siang. Ya, terima kasih. Selamat siang.